Hai Sobat Hijau, bertemu lagi dalam pembahasan standar kompetensi jabatan polisi kehutanan. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan untuk standar kompetensi jabatan polisi kehutanan ahli muda. Kita mulai pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli madya yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dan 4. Keputusan Menteri PAN-RB Nomor SKJ 30 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Polisi Kehutanan. Polisi Kehutanan Ahli Madya, Kode Jabatan 308-25-00-002, dengan ikhtiar jabatan, yaitu, melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang bersifat strategis dengan menggunakan alat sederhana sehingga diperoleh rekomendasi yang implementatif. Standar kompetensi Polhut Ahli Madya. 1. Kompetensi manajerial. 2. Kompetensi sosial kultural. 3. Kompetensi teknis. Dan 4. Kesamaptaan. 8 kompetensi manajerial, yaitu 1. Integritas. 2. Kerjasama. 3. Komunikasi. 4. Orientasi pada hasil. 5. Pelayanan publik. 6. Pengembangan diri dan orang lain. 7. Mengelola perubahan. Dan 8. Pengambilan keputusan. 1. Kompetensi sosial kultural, yaitu perekat bangsa. 3. Kompetensi teknis, yaitu 1. Perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 2. Pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dan 3. Penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kesamaptaan, peserta dengan usia di atas 50 tahun, hanya melakukan kegiatan lari 20 menit, peserta dengan usia di bawah 50 tahun, melakukan kegiatan 1. Lari 12 menit, 2. Lari sprint 100 meter, 3. Sit up selama 1 menit, 4. Push up selama 1 menit, dan 5. Sutleran 3 kali putaran dengan jarak lintasan 10 meter. Kompetensi teknis ke-1, perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Level 4. Deskripsi, mampu mengevaluasi perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Indikator kompetensi 1. Mampu mengevaluasi proses penyusunan dan pengembangan teknik serta metode perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 2. Mampu memberikan pertimbangan teknis dan arahan terhadap perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 3. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kompetensi teknis kedua, pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Level 4. Deskripsi, mampu mengevaluasi kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Indikator kompetensi 1. Mampu mengevaluasi proses kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 2. Mampu memberikan pertimbangan teknis dan arahan terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
3. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kompetensi teknis ketiga, penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Level 4. Deskripsi, mampu mengevaluasi kegiatan represif perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Indikator kompetensi, 1. Mampu mengevaluasi proses kegiatan penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 2. Mampu memberikan pertimbangan teknis dan arahan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 3. Mampu melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Persyaratan jabatan. Ke-1, pendidikan. 1. Jenjang paling rendah sarjana 1 atau diploma 4. 2. Bidang ilmu, ilmu alam atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Kedua, pelatihan. 1. Manajerial, pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan. 2. Teknis, pelatihan teknis bidang polisi kehutanan. 3. Fungsional, diklat dasar pembentukan polisi kehutanan. Ketiga, pengalaman kerja, memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan dan penyesuaian. Keempat, pangkat. 1. Pembina 4A. 2. Pembina tingkat 1, 4B. 3. Pembina utama muda, 4C. Kelima, indikator kinerja jabatan. 1. Kualitas. A. Laporan hasil kajian terhadap hasil identifikasi data untuk perencanaan program. Atau B. Pertimbangan teknis yang tertuang dalam penyusunan program kerja atau rancangan strategis. 2. Kualitas laporan. A. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan yang memuat evaluasi permasalahan dan alternatif solusinya. B. Kegiatan fasilitasi dalam rangka membangun hubungan kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam lingkup UPT, dinas yang memuat evaluasi permasalahan dan alternatif solusinya. Atau C. Supervisi patroli yang memuat evaluasi permasalahan dan alternatif solusinya. 3. Kualitas laporan kegiatan. A. Supervisi, intelijen atau fungsional atau gabungan, pengamanan hutan yang memuat koordinasi, evaluasi dan pertimbangan teknis. Atau B. Yang mewakili lembaga dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan dengan skema penyelesaian antara penegakan hukum, administrasi, mediasi, dan atau penyelesaian sengketa. Demikianlah pembahasan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli madya. Berikutnya, kami akan membahas standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan ahli utama. Jangan lupa untuk like and subscribe. Selamat mempelajari. Terima kasih.